Hello everyone, welcome back to TOEFL class. In this meeting we're going to have problems with nouns. Let's check it out. We will start with skill 39. Use the correct singular and plural noun. Okay, let's see the following table. We have singular and plural noun. Singular means only one, while plural means more than one. Singular artinya tunggal, jumlahnya hanya ada satu. Plural artinya adalah jamak, jadi jumlahnya adalah lebih dari satu. Here we have regular noun. Apa sih regular noun itu? Regular noun adalah kata benda yang jika dia berubah dari singular menjadi plural, maka dia cukup ditambahkan s atau es. For example, kalau singular kita punya table. Hanya ada satu kita bilang table. Tapi kalau lebih dari satu tinggal tambahkan s menjadi tables. Flower becomes flowers. Book becomes books. Shoe becomes shoes. Nah, kemudian ada match. Karena di sini dia diakhiri dengan huruf H, maka untuk pluralnya kita tambahkan es menjadi matches. Watch menjadi watches. Box menjadi boxes. Jadi paham ya, singular artinya hanya ada satu, sedangkan plural lebih dari satu. Untuk membuat kata benda itu menjadi lebih dari satu, cukup kita tambahkan s atau as. As simple as that. Let's continue with the keywords for singular and plural nouns. In written expression, watch carefully for keywords which indicate whether the noun is singular or plural. See the following table. Kita lihat tabel di bawah ini ya. Ada kata-kata yang menunjukkan bahwa kata benda itu tunggal ataupun jamak. Let's start from singular noun. Untuk singular noun kita punya kata each, every, single, one, and a. Kalau ada kata tersebut, sudah pasti kata bendanya hanya ada satu atau tunggal. For plural noun, we have both, keduanya ya. 2, 3, 4, 5, 6, and etc. Bisa pakai angka. Kemudian many, banyak. Several, beberapa. And various, bermacam-macam. Kalau ada kata-kata tersebut, sudah pasti kata bendanya adalah plural. Now, let's see the following examples. The manager was surprised because not a single worker was available on Tuesday. Kita lihat di sini ada kata benda worker yang diawali dengan kata a dan juga single. Sudah pasti kata benda itu tunggal ya. Apalagi kita lihat kata bendanya worker ya. Tidak ada tambahan s, jadi sudah pasti kata bendanya tunggal. Karena kata bendanya tunggal, maka verb yang kita pakai adalah was. Oke? Jadi ingat, verb itu bergantung pada subjek ya. Kalau subjeknya tunggal, berarti to be yang kita pakai adalah was. Next, there were several boxes in the cupboard. Kebetulan ini kalimat inversi ya. Jadi verb dulu baru subjek. Verbnya adalah were, subjeknya adalah several boxes. Nah, kita lihat ada kata several. Several itu bermakna beberapa. Berarti pasti lebih dari satu ya. Apalagi kita lihat kata bendanya box ya, ada tambahan es-nya. Jadi sudah pasti plural. Karena plural, to be yang kita pakai adalah were. Next, many workers finds it difficult to develop their career. Verbnya adalah finds, subjeknya adalah many workers. Many menunjukkan kalau kata bendanya itu plural. Kemudian pada kata workers ada tambahan s. Nah, sudah pasti plural ya. Ingat, verb bergantung pada subjek. Kalau subjeknya jamak, maka kata kerjanya tidak ditambahkan s. Ingat ya, Mbak Dewi yang Ayu nggak suka makan es. Jadi kata kerjanya tidak usah tambahkan s.
Karena ada kata many, maka subjeknya jamak, kemudian verbnya tidak boleh pakai s. Verb yang benar adalah find saja. Next, when the first bill was defeated, the Senate immediately began on a different bills. Oke, kita lihat di sini ya, ada verb was. Subjeknya adalah the first bill. Kita lihat last word. Kata terakhir adalah bill ya, itu kata bendanya. Kata terakhir tidak ada tambahan s, maka sudah benar. Verbnya adalah was karena subjeknya adalah tunggal. Sekarang kita lihat di sini di belakang. Ada a different bills. Ada bentuk a di sini. Nah, karena ada bentuk a, maka kata bendanya pasti tunggal. Kalau kata benda tunggal tidak boleh tambahkan s. Jadi bukan a different bills, tapi a different bill. Paham ya? Let's move on to skill 40. Distinguish countable and uncountable nouns. Kita lihat tentang countable and uncountable noun. Countable artinya bisa dihitung, sedangkan uncountable tidak bisa dihitung. Jadi kita harus pakai pengukuran, misalnya pakai kilogram, atau pakai meter, atau pakai liter, ya. Let's see the example for countable noun. Book. Kalau ada satu, kita bilang one book. Kalau lebih dari satu, kita pakai three books. Okay? One chair becomes some chairs. One match becomes many matches. One student. Bagaimana kalau lebih dari satu? Few students. One opportunity. Fewer opportunities. One task. A number of tasks. Nah, kita lihat di sini untuk countable noun. Jika kita mau mengubahnya menjadi plural, cukup tambahkan s atau es di belakangnya ya. Jadi noun ditambahkan s atau es. Kemudian kita juga bisa pakai keywords seperti yang tadi ya. Ada keywords misalnya pakai number 3, 4, 5. Kemudian kita bisa pakai kata some, beberapa. Many, banyak ya. Few, sedikit. Fewer, lebih sedikit. A number. Okay? Jadi kalau ada kata some, many, few, fewer, a number, sudah pasti di belakangnya adalah kata benda yang bisa dihitung. Next, for uncountable noun. Ingat ya, untuk uncountable noun, kita tidak bisa menghitung. Tidak bisa dihitung satu-satu ya. Jadi otomatis kita tidak bisa bilang 1 salt, 2 salt, 3 salt. Ya. Kita pakai much. Atau kita pakai some. For example, some hair. Atau bisa pakai little sugar, sedikit gula. Small amount of oil, sedikit minyak. Atau less money, sedikit uang. Jadi untuk uncountable noun, kita bisa pakai kata kunci much, some, little, amount, less. Kita lihat di baris yang ketiga ya, ada kata some di situ. Some memang fleksibel, bisa dipakai untuk kata benda yang bisa dihitung atau yang tidak bisa dihitung. Nah, sekarang kita cek nih kata bendanya. Untuk salt, hair, sugar, oil, money. Mereka adalah kata benda yang tidak bisa dihitung. Jadi kalian tidak bisa menambahkan s atau es ya. Cukup tambahkan saja kata kunci, bisa much, some, little, amount atau less. Let's see the example. After the strike, the company dismissed many employees. Kalimat ini benar ya. Kenapa? Kita lihat di sini ada many employees. Employee artinya pekerja ya. Nah, pekerjanya lebih dari satu. Kita tambahkan s dan kita bisa pakai kata kunci many. So, the sentence is correct.
Karena many dipakai untuk kata benda yang bisa dihitung. What about the second one? There are much new items to purchase in this official store. Kita punya kata benda new items. Itemnya itu pakai S ya. Kalau ada S-nya, berarti kata benda itu bisa dihitung. Karena bisa dihitung, kita bisa pakai kata kunci some, many, few, fewer, and a number. Tapi tidak bisa pakai much, karena much dipakai untuk uncountable noun. Jadi, ingat, untuk countable noun, kita bisa tambahkan S atau ES untuk pluralnya. Tapi kalau uncountable noun, tidak bisa. Ya. Untuk countable noun, kita bisa pakai some, many, few, fewer, a number. Sedangkan untuk uncountable noun, kita bisa pakai much, some, little, amount, and less. Silahkan dihafalkan kata kuncinya ya. Next is skill 41. Recognize irregular plural of nouns. Okay, now let's see the following table. We have regular and irregular noun. Di skill sebelumnya kita sudah sempat bahas regular noun ya. Yang dimaksud regular noun di sini adalah ketika kita mengubahnya menjadi bentuk plural, maka cukup ikuti aturan saja, tambahkan S atau ES. Table becomes tables, flower, flowers, book, books, shoe, shoes, watch, watches, box, boxes. Nah, in English we have also irregular noun. Apa itu irregular noun? Irregular noun adalah kata benda yang jika kita ubah menjadi plural, maka dia akan mengalami perubahan dalam bentuk tatanan katanya. Jadi struktur katanya akan berubah dan kita tidak menambahkan S atau ES seperti aturan pada regular noun. For example, in singular noun we have child. In plural we have children. Jadi bentuk tunggal kita punya child, bentuk pluralnya bukan childs, tambahkan S, tapi berubah menjadi children. Kita tambahkan an, ya. Next, ada bentuk man and woman. Kalau tunggal kita bilang man. Kalau jamak kita bilang man. Ada vowel change, perubahan bunyi vokal. A berubah menjadi E ya. Woman berubah menjadi women. Next. Ada juga kata benda yang jika berubah menjadi plural, kita ubah bunyi as jadi I. For example, cactus jadi cacti. Alumnus becomes alumni. Jadi ada us di situ berubah jadi I. Next one. Ends in A. Jadi berubah menjadi bentuk A di bunyi belakangnya. Misalnya, in singular we have datum, in plural we have data. Singular curriculum, plural curricula. Next, is becomes S. Analysis itu satu, tapi kalau analysis berubah jadi jamak. Crisis hanya satu, tapi kalau kita bilang crisis ada banyak. Jadi huruf I di situ is berubah menjadi S. Last one, we can also have irregular noun in which the plural noun is the same as the singular. Jadi bentuk pluralnya sama dengan bentuk singularnya, tidak ada perubahan. Misalnya fish, fish, tunggal fish, jamak juga fish. Deer itu tunggal, jamak juga bilang deer. So in plural, the changes is substantial. Jadi perubahannya itu sedikit pada tatanan katanya ya, dan tidak ada tambahan S atau ES. Dihafalkan ya bentuk irregular noun. Now see the following examples. Number 1,
He wants to go on a fishing trip this weekend because he has heard that the fish are running. Kita fokus pada that clause-nya ya. Fokus pada klausa yang diawali dengan that. Ada the fish are running. Verb-nya adalah are. Kemudian subjeknya adalah the fish. Ingat, fish merupakan bentuk irregular noun. Jadi baik tunggal maupun jamak tidak ada perubahan. Tetap fish ya. Di sini konteksnya adalah plural. Makanya verb yang kita pakai adalah are. So the sentence is correct because the subject agree with the verb. Subjeknya the fish, verbnya are. Next, the teeth in the back of his mouth need to be kept. Kita fokus pada verbnya dulu. Verbnya adalah need. Kemudian subjeknya berarti yang di depan sebelum need. The teeth in the back of his mouth. Panjang ya, tapi kita hilangkan saja yang diawali dengan preposisi. Di sini ada preposisi in ya, in the back, hilang. Kemudian of his mouth, diawali dengan of, hilangkan saja, tidak penting. Semua yang diawali dengan preposisi tidak penting. Jadi ketemu subjeknya adalah the teeth. Nah, ingat, teeth adalah bentuk plural, singularnya tooth ya. Kalau satu tooth, kalau lebih dari satu teeth. Nah, sesuaikan subjek dengan verbnya. Oke, karena subjeknya jamak, maka verb dalam bentuk present tidak boleh menggunakan s atau es. So this sentence is correct. Subjeknya the teeth, verbnya need tanpa s. Next one. The diagnosis that he heard today were not very positive. Kita lihat di sini ada verb were. Berarti subjeknya pasti plural. Sekarang sesuaikan. Apakah subjeknya plural? Subjeknya adalah the diagnosis that he heard today. Nah, ada that he heard today ya. Itu cuman adjective clause yang menerangkan diagnosis. Kita hilangkan saja. Noun-nya atau subjeknya adalah the diagnosis. Pakai i ya. Diagnosis. Berarti subjeknya tunggal. Kalau tunggal, maka verb yang kita pakai bukan were, tapi yes, was. So that's why the sentence is incorrect. Next one. The syllable for the choruses is included in the packet of materials. Kita cek di sini ada verb is. Kalau verbnya is, berarti subjeknya harus tunggal ya. Nah, lihat subjeknya. Subjeknya adalah the syllabi for the choruses. Ada preposisi ya. Preposisi for, kemudian diikuti dengan the choruses. Tidak penting ya. Yang diawali dengan preposisi tidak penting. Jadi subjeknya adalah the syllabi. Apakah syllabi itu tunggal atau jamak? Yes, it's plural, jamak ya. Bentuk tunggalnya adalah syllabus. Jadi kalimat ini salah karena subjeknya plural. Harusnya kita ganti menjadi tunggal, yaitu the syllabus. Finally, we come to the last skill that we are going to learn today ya. It is skill 42, distinguish the person from the thing. Nouns in English can refer to persons or things. Sometimes, in the written expression section of the TOEFL test, the person is used in place of the things, or the thing is used in place of the person. Nah, dalam soal TOEFL test, especially written expression, kita kadang menemui kata benda yang dipakai itu mengacu pada hal yang berbeda. Misalnya, kata benda itu dipakai untuk orang, tapi pada kalimat tersebut dipakai untuk mengacu pada benda mati. Atau kebalikannya, kata benda yang harusnya mengacu pada benda mati malah dipakai untuk menyatakan orang. For example here, untuk people kita punya teacher or actor. Nah, teacher atau actor itu orangnya. Kemudian hal atau bendanya adalah atau aktivitasnya adalah teaching atau acting. Memakai verb ing. Next, ada accountant dan accounting. Accountant itu orangnya, accounting itu thing-nya.
kata bendanya. Next, poet. Poet is penyair, berarti mengacu pada orang. Sedangkan syairnya adalah poem. Sculptor with O itu orangnya yang membuat, berarti pemahat. Sedangkan sculpture mengacu pada benda yang dipahat, yaitu pahatan. Next, critics. Critics adalah kritikus, berarti orang yang memberikan kritik. Sedangkan kritiknya adalah criticism. Manager is the person, while management is the thing. Next, analyst. Analis ya, orang yang menganalisa. Sedangkan hasil dari analisanya disebut dengan analisis. Next, ada statistisi dalam bahasa Indonesia. In English we say statistician. Nah, kemudian statistik in English is statistics. Jadi bedakan ya, apakah kata benda itu mengacu pada orang atau mengacu pada benda matinya ya, atau halnya, atau let's say the activity. For example, here he had several critics to offer about the new play. Dia memiliki beberapa kritik tentang drama baru tersebut. Nah, kritik di sini yang dimaksud adalah bendanya. Oke, bukan orang. Jadi nomor 1 salah karena critics di sini harus diganti dengan criticism. Next, the sculptor worked from sunrise until sunset on his new project. Nah, siapa yang bekerja dari pagi sampai sore untuk mengerjakan proyeknya? Orang ya, bukan benda. Nah, di sini ada kata sculpture. Sculpture ini artinya pahatan, bendanya. Berarti salah ya. Kita ganti sculpture di sini menjadi sculptor with O yang mengacu pada orang. Last one. She has received several awards for her research in engineer. Dia menerima banyak atau beberapa penghargaan untuk penelitiannya dalam bidang teknik. Nah, ada penelitian ya. Penelitian in English is research. It refers to the thing, bendanya ya. Sedangkan orangnya adalah researcher. So that's why this sentence is correct. Right, finally we come to the end of our meeting today. Thank you very much for your kind attention. I will see you next time. Bye.